Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Saputra dari Teknik Informatika UIN Jakarta kelas 2D. Akhir NIM saya adalah 0,035. Di sini saya akan menjelaskan tentang SLR atau Studi Literatur Review. Di SLR ini, SLR yang saya buat ini, yang pertama adalah di atas bagian atas ini adalah judulnya ya, analisis sentimen menggunakan ini. Terus yang kedua di bawahnya adalah Muhammad Dimas Saputra ini adalah sebuah penulis ya, nama penulis. Yang baris bawahnya lagi adalah instansinya, dan yang terakhir adalah alamat email penulis ya. Dan selanjutnya di sini adalah abstrak. Abstrak ini menjelaskan tentang tujuan, metode, dan beberapa hasil penelitian kita ya. Ini singkat saja yang kita jabarkan di abstrak ini. Dan di abstrak ini kita menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Diperhatikan juga ya, di sini ada keyword. Jadi keyword ini apa sih? Temanya ya, beberapa bukan tema, tapi uh, dari beberapa tema di SLR yang kita kerjakan ya. Seperti di sini saya ada sentimen analisis, karena di SLR ini saya menggunakan apa sih? Ini saya adalah sentimen analisis, terus ada machine learning, deep learning ini sama beberapa metode ini. Selanjutnya di pendahuluan di pendahuluan, di sini saya ada latar belakang. Latar belakang ini, di latar belakang ini kita menjelaskan gitu mengapa penelitian ini penting, terus konteks masalahnya, terus contohnya, dan beberapa ya contohnya juga. Terus selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah inti yang ingin Anda jawab ya, bukan Anda jawab, yang kita jawab. Misalnya bagaimana algoritma ini penting atau efektif terhadap suatu masalah gitu. Terus ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah tujuan yang kita ingin capai dari apa yang kita teliti gitu. Yang ketiga yang keempat ada hipotesis. Hipotesis ini adalah prediksi awal, bukan prediksi awal ya, seperti ya benar, prediksi awal tentang penelitian kita ini. Terus yang terakhir adalah konsep teori. Nah, di konsep teori ini, di sini kita menjelaskan teori-teori yang ingin kita gunakan untuk metode penelitian kita. Di sini saya ada metode, ya kalau yang saya buat di sini ada um, klasifikasi teks, NLP atau Natural Language Processing. Terus di algoritma machine learningnya ada SVM, support vector machine, naive Bayes, dan uh, algoritma algoritma deep learningnya ada long short term memory. Selanjutnya adalah di metode. Nah, di metode ini adalah bagian paling penting dari SLR ya. Di sini menjelaskan telah literatur yang kita lakukan gitu. Dan yang saya gunakan inilah literatur pendekatan systematic literature review. Nah, di sini adalah prosedur analisis dari SLR saya. Identifikasi jurnal. Di sini kita mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian kita gitu. Kalau yang saya cari adalah analisis sentimen, machine learning, dan deep learning. Terus ada dua kriteria seleksi. Dan di sini kita dari yang kita cari terus kita seleksi gitu. Nah, yang saya seleksi sini adalah yang fokus pada klasifikasi sentimen menggunakan algoritma berbasis teks. Terus yang ketiga adalah ekstraksi informasi dari yang tadi kita cari, terus kita seleksi. Nah, dari yang hasil seleksi ini kita ambil data-datanya. Terus yang saya pakai ini kan ada 5 jurnal ya. Terus dari 5 jurnal ini informasinya kita ambil, kita ekstraksi, terus kita lakukan penelitian dari informasi itu.
Terus ada yang keempat adalah analisis komparatif. Nah, dari 5 jurnal yang saya ambil ini, saya melakukan komparasi, eee, apa aja sih, metode terbaik terhadap masalah tertentu gitu. Seperti, selanjutnya saja. Lanjutnya adalah sintesis pertemuan. Jadi dari 5 ini kita gabungkan gitu untuk mencapai kesimpulan umumnya seperti apa. Nah, di hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah 5 jurnal yang saya gunakan. Di sini adalah perbandingan algoritma machine learning untuk analisis sentimen pada usul-usulan hotel. Ini yang pertama bukan kita, ini yang pertama, jurnal yang pertama ini dia menggunakan SVM atau support vector machine dengan akurasi 85,53% dengan jumlah datanya 700. Nah, yang kedua ini adalah aplikasi sentimen terhadap aplikasi BSI Mobile akibat ransomware ya. Menggunakan SVM, akurasinya 77 dengan datanya 700. Yang ketiga ini ada uh, sentimen analisis terhadap pinjaman online di media sosial Twitter menggunakan algoritma live bias dengan akurasinya 80% dan jumlah datanya adalah sekitar 2900. Terus di sini yang keempat adalah analisis sentimen masyarakat terhadap penggunaan e-commerce menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KKN. Di sini mencapai akurasi 82% sekitar segitu dan jumlah datanya sekitar 890-an. Yang terakhir adalah ini dia berbeda sendiri ya. Yang kalau yang dari 1 sampai 4 kan dia algoritma machine learning tradisional. Nah, yang kelima ini adalah sebuah algoritma deep learning LSTM. Biasanya dasarnya itu dari neural network dengan akurasi 92% dengan jumlah data tuh 27.000. Nah, dari penjelasan hasil ini, LSTM pada Peduli Lindungi menunjukkan performa tertinggi. Dari yang ini metode LSTM ini melakukan analisis sentimen terhadap aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Jadi dia dapat datanya tuh banyak banget. Nah, di sini mencapai akurasinya tuh 92,51%. Ini akurasi yang sangat tinggi ya untuk sebuah model. Terus di sini ada algoritma SVM dan KKN memberikan hasil stabil di sekitar 80 sampai dengan 85 pada dataset yang lebih kecil. Kalau kita lihat juga ini datasetnya SVM dan KKN ini dari jurnal yang kita cari itu cukup kecil ya, sekitar di bawah 1000. Di sini terus naive Bayes memperoleh hasil akurasi 80% pada dataset Twitter sesuai teori efisiensi algoritma probabilistik untuk teks pendek. Di sini terus ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita menjelaskan gitu. Apa aja sih bukan menjelaskan ya, tapi ya menjelaskan apa sih kesimpulan yang kita lihat dari hasil perbandingan itu. Seperti misalkan kita lihat kesimpulan saja. Di sini LSTM cocok untuk data besar dan berurutan. Jadi LSTM ini atau model deep learning ini dia tuh cocok buat data yang besar terus berurutan sekuensial. Terus ada SVM dan KKN optimal untuk teks pendek dan hasil pre-processing. Jadi datanya tuh dilakukan pre-processing ya sebelum melakukan modelnya ini. Jadi dia optimal lah untuk teks pendek. Dalam tanda kutip ini teks pendek ya. Yang teksnya tuh tidak terlalu panjang gitu. Terus yang ketiga tuh ada naive Bayes, efektif untuk klasifikasi cepat dan sederhana. Kalau nggak salah tuh klasifikasi naive Bayes tuh tidak melakukan pre-processing terhadap teks. Jadi di dalam model sendiri dia ada sebuah uh, pre-processingnya tersendiri di dalam model. Jadi dia cepat gitu. Kalau yang SVM dan KKA ini kan kita harus melakukan pre-processing dulu sebelum masuk model. Kalau naive Bayes kalau tidak salah ya, dia tuh dalam modelnya itu ada pre-processingnya sendiri. Jadi dia cepat gitu. Kita mengerjakan tujuannya cepat, tidak perlu melakukan pre-processing lagi. Di simpulannya ini ya kita ini simpulan terhadap temuan jurnal kita ya. Dari hasil metode dan hasil simpulannya itu seperti apa? Uh,
hasil dari temuan kita ini simpulannya seperti apa. Nah, kita masukkan ke dalam simpulan. Nah, di sini adalah research gap. Research gap ini adalah celah ya, celah dari penelitian yang belum banyak dikaji dan kebaruan dari SLR. Misalnya ini SLR ini mengisi kekosongan dan memetakan perbandingan performa algoritma berdasarkan karakteristik data dan pendekatan preprocessing. Jadi research gap ini dia adalah apa sih ya, penjelasan yang belum jelas gitu. Bukan penjelasan yang belum jelas, tapi sebuah masalah yang sudah dijelaskan tapi tidak, bukan sudah dijelaskan ya, tapi belum jelas banget lah. Sudah di-mention tapi belum jelas. Misalkan dari yang beberapa jurnal tadi itu ada beberapa yang dia tuh tidak melakukan perbandingan gitu. Ada yang beberapa tadi ada kalau nggak salah jurnal satu atau 2 gitu ya, dia melakukan perbandingan beberapa algoritma ya dari SVM, KKN dan naive Bayes. Nah, di jurnal yang lain dia tidak melakukan perbandingan, dia cuma melakukan preprocessing terus hasilnya saja. Jadi dia ada celahnya nih. Dari data ini eh, kalau pakai algoritma lain tuh seperti apa? Nah, itu dia ada yang tidak dijelaskan. Terus selanjutnya adalah novelty atau kebaruan. Nah, jadi di dalam sebuah jurnal itu harus ada kebaruan. Masa sih kalau sebuah jurnal tuh nggak ada kebaruan, kan aneh ya. Ngapain kita melakukan penelitian kalau nggak ada sebuah kebaruan? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini di sini saya mengambil 10 jurnal ya. Sebuah analisis sentimen dari 10 jurnal, dan saya dari 5 jurnal yang itu saya melakukan perbandingan. Nggak semua 10-nya kita itu. Oke. Oke, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.